hanya padamu harapanku, ku percaya. Oke, selamat pagi jemaat. Oke, semangat ya untuk bisa datang pagi ini ya. Oke, nama saya Edi dan ini istri saya yang cantik ya, Leoni. Kami ingin menyambut dan mengucapkan selamat datang ya untuk semua brothers sisters ya, oma opa, teman-teman juga yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah pagi ini ya. Kami mengucapkan selamat datang di ibadah Gereja Kristus di Indonesia. Oke, boleh tepuk tangan dong. Oke ya. Saya dan istri ya sangat bersyukur ya dan memuji Tuhan ya, kita bisa kenal jemaat ini dari tahun 96 ya. Waktu kita masih muda, kita masih di kampus ya, masih imut-imut ya. Semoga sekarang juga masih awet muda. Ya, kita bersyukur bisa terus setia sampai hari ini ya. Dan saya ingat waktu itu tahun 96 ya, kita nggak punya gedung seperti ini ya. Masih gedung, kita sewa gedung pemerintah, panas, nggak ada AC ya, nggak ada band ya. Tapi satu hal yang membuat saya terkesan ya dan masih ingat sampai hari ini, yaitu melihat suasana jemaat ya yang sangat dekat satu sama lain, mengasihi ya, akrab, spiritnya itu ya, ada spirit of kasih ya, ada unity ya, dan semua bersukacita mau belajar. Itu yang membuat saya terkesan. Dan hari ini pun, sampai hari ini pun 28 tahun berlalu ya, kita diberkati dengan tempat yang luar biasa. Amin, Tuhan baik ya. Kita ada gedung yang enak ya, ada ruang kakak-kakak bahkan di bawah untuk anak-anak kita ya. Kita di bless begitu banyak. Dan tapi satu hal yang saya percaya, yang jemaat kita punya sampai hari ini kualitas yang sama ya, kasih yang hangat. Dan saya percaya kita semua datang hari ini bukan karena gedungnya ya, bukan karena ruangannya bagus, bukan karena pendetanya juga mungkin ya, oke. Bukan karena kita pengen melihat band atau penyanyi yang luar biasa, tapi saya percaya kita semua mau datang karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, kita mau bersekutu bersama-sama, kita mau belajar satu sama lain, kita mau mengasihi satu sama lain, kita mau terus belajar dibentuk semakin mirip dengan Kristus ya. Dan inilah kualitas yang saya bersyukur sampai hari ini masih ada dalam jemaat kita ya. Dan kita mau terus punya ini di dalam jemaat kita mau bersatu bersama-sama ya, memuji Tuhan dan bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus. Oke, saya ingin misalkan istri saya sharing juga sedikit. Selamat pagi jemaat. Pertama kali saya datang ke jemaat ini 20 tahun yang lalu. Saat itu saya masih di kampus ya. Dan waktu berlalu, gak terasa 28 tahun setelah itu. Sekarang ini saya sudah diberkati 3 anak kampus yang sudah menjadi jemaat di sini juga. Dan bersyukur karena saya merasa berada di jemaat dengan musim-musim yang berbeda. Ya, mulai dari kampus, single, married, tinggal satu lagi ministry, yaitu Piwa, yang sebentar lagi kayaknya ya. Terus bersyukur juga bagaimana saya melihat bagaimana jemaat tetap semangat, jemaat bertumbuh. Dan saya tahu ya, dengan semangat 20 tahun yang lalu itu, dengan semangat yang sama, bahkan lebih semangat lagi. Ya, saya bersyukur dan mau terus memuji Tuhan, setia dan benar-benar bersama jemaat memuji Tuhan senantiasa. Itu aja, thank you. Oke ya. Ya, mari kita tundukkan kepala dan kita mulai ibadah kita dengan doa ya.
Tuhan Bapa kami di surga Bapa, yang kami sebut nama anak Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur Bapa untuk Kau berikan lagi satu hari yang baru untuk kami bisa datang pagi ini, untuk bisa menyembah Engkau, memuji Engkau, dan berkumpul bersama dengan jemaat Engkau yang luar biasa. Jemaat Allah yang hidup, Tuhan yang hidup, jemaat yang kita mau bersyukur karena kita dipanggil Bapa dari hidup kita yang lama, hidup kita yang berdosa. Kami semua tidak ada yang layak di depan Kau, kami semua pendosa, tapi Engkau mau mengasihi kami. Kami mau datang pagi ini dengan rasa syukur dan rasa bangga untuk bisa menjadi bagian daripada jemaat Engkau. Untuk kami boleh belajar dibentuk Bapa, menjadi makin mirip dengan anak Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan berkati ibadah pagi ini dari awal sampai akhir. Biarlah semua pujian, komuni, sharing, khotbah dan semuanya benar-benar bisa membantu hati kami semua untuk bisa punya hati yang semakin mirip dengan Kristus Bapa. Bantu kami, berkati hati kami untuk kami bisa terbuka, untuk kami bisa menerima firman Kau dengan hati yang mau belajar, hati yang open, dan kami juga bisa mau juga untuk mengasihi satu sama lain di sini Bapa. Bantu kami untuk kami boleh terus menjadi jemaat yang semakin bersatu, semakin mature, semakin sukacita, dan semakin berbuah banyak juga dalam hidup kami semua. Thank you Bapak, berkati ibadah kami pada pagi ini. Segala kemuliaan hanya untuk Engkau, hanya melalui Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau siapkan hati, pikiran kita. Kita mau memuji Tuhan dari dalam hati kita. Kerinduan kami Tuhan, kami bisa terus menyembah Engkau di dalam hidup kami. Untuk hidup kudus dan hidup berkenan di hadapan-Mu. Sama-sama nyanyikan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Kami bersuka karena Engkau, dan inilah kerinduan hidup kami. Mari sama-sama nyanyikan dari awal. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Oh Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Oh, Nyanyian pujian
setiap kebaikan-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Biarlah hidup kami bisa berkenan. Kami mau hidup kudus. Inilah kerinduan kami. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, hanya pujian dan pengaduan kepadamu. Biarlah manis kau dengar. Segala pujian hanya bagimu. Kepadamu, Oh, biarlah manis kau dengar. Tuhan, Manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Hanya menyembah-Mu Tuhan. Itulah kerinduan hidup kami, untuk terus berkenan di hadapan-Mu. Oh, we worship You, our Lord. Kami bersyukur punya Allah yang besar, yang terus berjalan di tengah-tengah kami, di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Oh, You are holy Lord.
beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang kudus, yang luar biasa. Sebelum kita memuji Tuhan, boleh dong sapa kiri kanan, brothers sisters, bilang mari semangat. Tanggalkan bebanmu, mari kita memuji Tuhan. Nyanyi bagi Dia. Let's go. Hey. Tepuk tangan sama-sama. Yeah. Oh. Kami mau mengangkat pujian bagi-Mu Tuhan. Nyanyikan. Angkatlah suara, Puji nama Tuhan. puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, Katakan kanan kirimu. sebab Dia sanggup gerakkan kakimu. Let's go. Menarilah dan bertepuk tangan, Bersukacitalah, Apa? berkawan sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya. telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sister saja katakan. Angkatlah suara, Come on sisters. puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan Apa? bebanmu, Let's go. tak berkat lagi, sebab Dia Brothers. sanggup. Gerakan kaki. Hey. Menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah. Berikan senyuman yang terbaik buat Tuhan, karena Dia baik. Say. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai Karena kasih-Nya. telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Oh, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Yang bersyukur, mari tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Engkau sangat baik Tuhan. Amen. Kami bisa lihat kebaikan Engkau di sepanjang hidup kami semua Tuhan. Jemaat mari sama-sama nyanyikan. Sekarang nyanyikan bersorak telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Kami mau bersorak Tuhan. karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan Kebesaran-Mu Tuhan. penuh kuasa, bersorak-sorai Karena kasih-Nya. telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Oh, nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. One more time. Nyanyi bagi Dia. Tepuk tangan buat Tuhan. Yesuslah yang baik dan teramat baik. Amin. Let's praise Him, teramat baik. Come on. Siapa yang setuju Tuhan baik, lambaikan tangan saudara. Siapa yang setuju Tuhan baik? Dialah yang terbaik dalam hidup kita, amin. Kau
hadapan kemegahan-Mu. Mari datang. Hey. Menyembah-Mu, membawa hatiku. Kami mau membawa hidup kami Tuhan. Bawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Tuhan baik. Sungguh Engkau baik. Di dalam hidupku. Di dalam hidupku. Sama-sama. Engkau baik. Teramat baik. Hey. Engkau baik. Teramat baik. Sekali lagi nyatakan. Engkau baik. Teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Hey. Teramat Baik. Tepuk tangan buat Allah yang luar biasa. Di hadapan-Mu Tuhan. Say. Di hadapan kemegahan-Mu kami datang Tuhan. Menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkah kami Tuhan. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Say. Engkau baik, teramat baik. Hey. Engkau baik Tuhan. Teramat baik. Oh, Engkau baik. Engkau begitu baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Tepuk tangan. Kami bersyukur punya Allah yang besar. Karena Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Giliran jemaat saja. Engkau baik. Tepuk tangan. Mari kita puji Tuhan kita dari hati kita. Come on. Lebih keras lagi. Come on jemaat. Engkau sungguh baik, teramat baik. Oh, Engkau baik, teramat baik. Engkau sangat baik Tuhan. Engkau baik, you are good. Yang bersyukur, tepuk tangan buat Allah yang luar biasa. Dialah Yesus Kristus. Kita mau memuji Tuhan kita. Mari puji. Come on jemaat. Tinggi nama. Lebih keras lagi. Mari puji namanya. Mari puji Tuhan kita. Let's go. Mari puji tinggi nama Tuhan. Mari puji namanya. Lebih semangat lagi. Let's go. Puji tinggi nama Tuhan. Mari puji namanya. Oh, mari puji Tinggi nama. siap-siap memuji Tuhan. Puji namanya. 1, 2, 3, let's go. Dari hati.
brothers and sisters. Mari kita mengucapkan Mari kita mengucapkan terima kasih kepada song ministry kita. Wah, ini suara saya bisa hilang ini. Ya, satu sukacita saya bisa berdiri di sini dan bisa berbagi firman Tuhan. Semoga suara saya bisa saya selesaikan khotbah saya sampai selesai. Oke, betul-betul satu sukacita. Kita bisa beribadah bersama-sama, bisa punya waktu, terutama bisa dengan firman Tuhan, memuji, membesarkan nama Tuhan. Saya selalu menikmati ya, song ministry kita bertumbuh dengan luar biasa. Cara mereka bernyanyi. Tadi saya sempat tergoda untuk diminta untuk memimpin lagu tadi. Minggu lalu kan pendeta Robert berkhotbah dan kemudian minggu ini memimpin lagu. Saya tergoda untuk memimpin lagu, welcome, pimpin lagu, berdoa, komuni, dan closing. Saya tergoda untuk melakukannya, tapi bilang, bro jangan maruk. Oke, saya tidak maruk, kalau gitu saya cuma khotbah aja. So, tema kita di bulan November bicara tentang kekudusan yang diambil daripada Leviticus atau Imamat pasal yang ke-9 ayat yang kedua. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Allah yang baik, kami sangat bersyukur atas kebaikan Engkau. Dan kami senantiasa bisa melihat akan hati Engkau setiap kali kami mempelajari firman Engkau. Kami adalah orang-orang yang bersyukur karena diselamatkan oleh karena darah Yesus. Oleh karena firman, oleh karena kebenaran itu Tuhan. Dan kami ingin supaya kami makin bertumbuh semakin dalam pengertian kami akan Engkau. Dan kami bertumbuh juga dalam segala hal yang kami harapkan, kami butuhkan untuk kami hidup benar di mata Engkau. Berkati kami semua, biarlah firman yang kami pelajari pada minggu pagi hari ini bisa membantu kami semua makin mengenal Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Haleluya, amin. Tema kita diambil daripada kitab Imamat. Dan kalau kita lihat, salah satu intisari daripada kitab Imamat adalah bicara kekudusan. Dan kalimat yang dipergunakan, sebab akulah Tuhan, atau supaya menjadi Allahmu jadilah kudus sebab aku ini kudus, diucapkan 3 kali dalam kitab Imamat. Di Imamat 11:45, sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus sebab aku ini kudus. Imamat 19:1-2, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu, kudus. Juga sama Imamat 20, kuduskanlah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Kata kekudusan sebenarnya berarti adalah to set apart, untuk dibuat terpisah dengan yang lain. Oke, jadi karena itu kemudian dari awal ketika Tuhan memilih bangsa Israel dan juga kita pada hari ini yang percaya kepadanya, Tuhan memisahkan kita dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Tuhan pisahkan kita. Dan intensi Tuhan memisahkan kita adalah supaya kita menjadi kudus. Bahkan seluruh tema daripada kitab Imamat adalah tentang kekudusan. Nah, saya tahu bahwa kalau kita boleh gambarkan ya, sebenarnya bahkan seluruh Alkitab bicara tentang kekudusan. Nah, saya akan jelaskan tentang kekudusan dari konsep firman Tuhan. Saya tahu yang begitu banyak, saya coba selesaikan dalam 30-35 menit. Semoga dalam waktu yang singkat kita bisa pulang, kita bisa dapatkan pengertian. Orang bertanya begini, bro, kenapa Imamat itu dibuat Tuhan rumit sekali? Harus inilah, kalau imam begini harus beginilah. Maksudnya, why so difficult? Saya tanya balik, saya bilang begini loh. Kalau kamu menikah, kamu mau nggak? Kamu menikah masuk, kemudian pendeta berkati terus pulang. Kamu mau nggak? Nggak mau dong. Kamu maunya gimana? Ada prosesinya. Datanglah, ada pengantin lah, ada anak-anak duluannya, segala macam kan. Kenapa bikin ribet? Why bikin ribet? Waktu pemberkatan nikah, ada sinilah, ada lagunya, lagu A, lagu B, lagu C, betul ya? Kenapa dibuat ribet? Dia bilang, because it's a special day for me. Sama juga prinsip yang sama, bahwa kenapa sepertinya
Ada banyak hal yang Tuhan sebutkan dalam kitab Imamat. Bukan karena Tuhan tidak kerjaan buat ribet buat kita. Tapi karena bagi Tuhan, holiness is a very special for Him. Seperti orang set apart. Kita menikah kan kita set apart. Tidak ada, kita punya, di dunia ada sekian ribu miliar manusia, perempuan. Betul ya? Kenapa kita pilih satu orang sebagai istri atau pasangan kita? Karena kita set apart dia dibandingkan yang lain. That's a set apart. Tuhan set apart kita seperti Tuhan itu sebagai pengantin laki-laki, mempelai laki-laki bertemu sama mempelai perempuan. Maka dibuat sesuatu hal yang spesial. So the way kita baca Imamat adalah, it's a special day, it's a special thing sebagai Allah yang mengasihi umatnya. Nah, dalam kitab Imamat itu ada dibagi, ada 33 pasal. Betul ya? Ada 16 pasal pertama bicara tentang lembaga-lembaga, korban-korban dan keimaman. Oke? Kemudian 16 pasal yang kedua bicara tentang najis dan tahir. Di tengah-tengah itu, di pasal 16, ada bicara tentang the day of the atonement. Hari pendamaian. Atau Yom Kippur. Yom itu hari, Kippur adalah pendamaian pemutihan. Jadi di hari itu, the Yom Kippur adalah a very special day. So the tema daripada kitab Imamat di tengah-tengah adalah hari pendamaian, the Yom Kippur. Nah karena itu kemudian saya akan bicara 3 hal. Semoga 30 menit nanti kita bisa belajar dan kita bisa bawa pulang. Pertama tentang konsep kekudusan. Yang kedua tentang konsekuensi daripada kekudusan. Yang ketiga adalah kompensasi. Apa yang harga yang dibayar untuk kita dapat kekudusan itu. So konsep, consequences, dan juga kompensasi daripada itu. Nah biasanya kalau kita awal bulan, itu para pelayan kita diajarkan bagaimana memahami kitab yang kita mau pelajari. Biasanya kalau ada Bro Harlem mengajar, kadang-kadang gantian sama saya. Tapi karena Bro Harlem gak ada, jadi saya yang ngajar menggantikannya. Jadi di dalam pengajaran kita bisa belajar bahwa ada daerah atau arah pemetaan daripada kitab Imamat yang sebenarnya konsep yang sama berhubungan dengan konsep kekristenan. Yang pertama adalah yang namanya najis. Oke? Kita kemudian dibersihkan. Kita orang dulu kita dibersihkan. Di dalam prinsip firman Tuhan, tidak ada pembersihan tanpa namanya washing, pencucian. Makanya dalam kitab Titus pasal 3, dikatakan kita itu menerima kasih karunia dan mercy melalui permandian, kelahiran kembali. Washing of rebirth. Makanya air baptisan dengan pertobatan, itulah yang membuat kamu dan saya, kita menjadi bersih. Saya kasih tahu brother sister, saya ambil air, ya tuang di saya lempar ke orang. Kamu mandi enggak? Kalau 3 bulan enggak mandi. Saya tanya, kamu mandi enggak? Dia literally bahasa loh. Literally dia bilang permandian kelahiran kembali. Mandi enggak kamu? Kalau kamu tidak mandi, kamu tidak kotor, mandi enggak? Oke, saya dan kekotoran saya cebur ke dalam kolam renang. Saya mandi enggak? Saya berenang, saya enggak mandi loh. Jadi orang boleh dibasuh, maksudnya orang boleh dibaptis dengan cara tercelup, belum tentu dibaptis. Karena namanya permandian adalah kotor kita bersihkan. Kita bersihkan kotor kita, daki kita bersihkan, baru kita basuh dengan air, kita bilas dengan air. Itu namanya permandian. Jadi yang di-cleanse adalah dosa-dosa kita. Tidak ada tanpa pertobatan, dosa dihapuskan. Nah ini konsep yang betul-betul sebenarnya this is biblical. Bagi kita mungkin yang baru pertama kali datang ke gereja, mungkin kita yang mungkin sudah beberapa kali, baca buku bapak-bapak gereja mula-mula. Yang mereka mengajarkan tentang konsep pertobatan dan baptisan. Tidak ada yang berubah. Oke, nanti kita akan pelajari di bagian terakhir dari khotbah saya. Kemudian karena kita telah dibersihkan, kita cleanse, kita bersih, oleh karena apa? Oleh karena repentance dan baptisan. Tidak mungkin terputar. Baptis baru tobat, gak bisa. Dua-duanya selalu repentance and baptisan. Dan kita menjadi clean. Because we are cleansed, kita dibersihkan, kita di-justified. Justified itu adalah istilah hukum, bagi orang kuliah hukum mengerti. Justified adalah kamu secara legal, kamu boleh berhak untuk apa yang kamu dapatkan. Itu justified berasal. Jadi waktu kita dibersihkan, kita di-justified, kita beroleh hak menyebut Yesus Allah sebagai Bapa kita. Kita berhak untuk menerima Roh Kudus. Kita berhak untuk mendapat menjadi bagian dari keluarga Allah.
Kita berhak untuk memahami firman Tuhan. Kita berhak menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Kita justified. Bukan sesuatu yang kita inherited. Justification itu bukan kita inherit. Kecuali kita itu secara dunia. Tapi in biblical sense, justification atau kita dapat legal right, itu karena kita sudah bersih. Kemudian, kita dimurnikan. 1 Yohanes 1, kalau kita baca ayat 3, 4, sampai ayat 8, dia bilang, hanya darah Yesus yang memurnikan kita. Yang purify kita dari segala dosa kita. Ini loh. Kita sudah bersih sekarang. Oke, ini kita mengerti analoginya, kita sudah bersih sekarang. Kemudian ada kotoran nempel di badan kita. Yaitu kita jadi ini dibilang kita jadi tidak murni lagi. Betul ya? Tidak murni ini tidak bisa kamu bersihkan dengan cara kamu pakai tangan kamu, gak bisa. Only the blood of Jesus yang akan ambil kotor itu. Itu namanya dipurify. Dan karena itu kamu menjadi holy. So justified and sanctified. Kamu dianggap kudus oleh Tuhan. Ada lagi nanti kalau kita sampai ke akhir zaman, namanya kita dipermuliakan, kita menerima tubuh yang dipermuliakan, kita glorify. Itu adalah prosesnya. Nah, gimana kalau kita sudah sudah cleanse, kita kemudian tidak murni? Kita pertobatan, dan Yom Kippur adalah konsepnya. Sebelumnya adalah offerings. Kita orang percaya, kita berada pada domain yang sebelah kiri, di mana kita sudah cleanse. Kita cleanse. Kita bukan pada domain di sebelah sana, kita tidak kotor dan najis, kita sudah cleanse. Oke? Tapi bisa nggak kita menjadi kotor? Bisa. Makanya kemudian kita butuh repentance, supaya kita kembali menjadi bersih. Atau menjadi murni. Kira-kira itu konteksnya, oke? Nah, tidak gampang kita memahami itu. Tapi ini juga yang terjadi, kemudian muncullah pengajaran-pengajaran denominasi. Tetapi saya mau kasih tahu kepada kita, oke, orang itu bersih only to repentance dan baptism. Karena itu dosa, itu dibasuh dengan air dan roh. Oke? Karena itu kemudian di dalam perjanjian lama, saya hanya ambil daripada kitab Imamat. Jadi kata-kata clean dan unclean, najis dan tahir, menarik ya, ada berhubungan dengan covenant bangsa Israel dengan Tuhan. Yang menjadi najis pertama adalah karena alasan kesehatan. Kenapa tidak boleh makan makanan yang Tuhan bilanglah haram? Kenapa tidak boleh menyentuh mayat? Kenapa tidak boleh makan darah? Kenapa tidak boleh, kenapa soal ada darah kemudian menjadi najis karena darah, entah itu melahirkan, entah lagi menstruasi, proses melahirkan sesudah itu. Wahai ketika berhubungan darah tiba-tiba menjadi najis. Orang tanya, mengapa dulu perjanjian itu, peraturan itu sangat mengatur sampai pola makan, segala macam. Saya kasih tahu alasannya supaya kita ngerti. Bahwa kenapa Tuhan bikin peraturan fisik, karena janjinya juga ada physical promises. Ada namanya physical covenant dan physical promises. Apa physical promise yang Tuhan janjikan bagi bangsa Israel? Saya kasih tahu satu. Tuhan bilang adalah kamu akan berumur panjang. Yang kedua, kamu akan punya banyak anak. Kalau kita simpulkan umur panjang banyak anak adalah orang yang sehat. So physical promise adalah bangsa Israel menjadi sehat. Sekarang untuk orang sehat gimana caranya? Ayo bagi kita yang sudah berada pada zaman modern, kita ngerti bahwa untuk orang sehat yang diatur adalah pola makan. Makanya Tuhan bikin peraturan dietary, itu pola makan supaya kita sehat. Jadi sekarang kita boleh makan babi enggak? Boleh-boleh aja. Tapi kalau kita lagi sakit dan dokter bilang tidak boleh makan babi, itu namanya apa? Namanya bebal namanya. Karena itu tidak sehat. Oke? Kalau ada kolesterol, tidak boleh makan makanan tertentu, jangan ngotot makan makanan itu karena tidak sehat. Itu awareness sebenarnya. Dan Tuhan ciptakan itu karena ada perjanjiannya. Tidak mungkin orang Israel makan sembarangan, makan ada darahnya. Darah adalah is a very good vessel atau bejana atau lembaga yang memindahkan virus ke dalam tubuh manusia. Makanya tidak boleh makan dengan darah. Tidak boleh menyentuh mayat. Zaman dahulu orang tidak ngerti karena tidak ada mikroskop. Bahwa di dalam tubuh manusia yang mayat itu,
di permukaan tubuh mayat itu bakterinya banyak. Maka tidak boleh sentuh mayat. Pada masa lalu, sekarang sudah pakai cuci tangan, udah beres bakterinya. Tapi zaman dulu tidak, dan kalau orang mengalami penyakit, biasanya itu penyakit yang menular ke yang lain. Tuhan mau secara komunitas mereka sehat. Sampai kedokteran, teknologi menemukan mikroskop, baru orang ngerti bahwa ada yang namanya tidak kelihatan, yang namanya bakteri namanya. Yang kelihatan bakteri cuma di Medan, namanya teri Medan, itu yang kelihatan. Kalau bakteri itu nggak kelihatan, harus pakai mikroskop baru kita lihatnya kan. Betul nggak? Bak mandi kelihatan, bakteri nggak kelihatan. Harus pakai mikroskop. Orang tanya, gini loh, Tuhan, kenapa saya tidak boleh sentuh mayat, bisa contoh orang kita kasihi? Emang Tuhan nggak punya rasa kasihan bahwa ini bapak, ibu saya, keluarga saya. Dia tidak ngerti bahwa ketika menyentuh mayat, itu penyakitnya pindah, bakterinya pindah. Nah, tapi sekarang kan teknologi kedokteran sudah berkembang, sudah ada obat-obatannya. Jadi sekarang yang Tuhan janjikan buat kita sekarang, perjanjiannya sudah tidak berbeda, sudah berbeda. Tuhan janji lagi secara fisik bahwa mereka akan panen dan melimpah panen mereka. Sebegitu melimpah sampai panen tahun ini, mereka masih bisa makan dengan panen tahun kemarin. Dan makan tahun kemarin masih berlimpah hasil panenannya. Dalam 10 tahun mereka berlimpah, mereka bisa jual dan dapat kekayaan. Gimana caranya Tuhan buat bangsa Israel tanahnya selalu subur? Ayo, gimana caranya? Tuhan simsalabim? Enggak, Tuhan janji untuk musim dengan teratur Tuhan kasih. Tetapi mereka hanya boleh mengerjakan ladang mereka 6 tahun lamanya. Tahun ke-7 namanya sabat, bagi tanah itu sabat. Jadi kalau orang yang datang latar belakang sabbatical background, sabat itu bukan cuma kepada manusia, bahkan binatang pun, bahkan tanah pun ada sabatnya. Di mana tanah itu dibiarkan terbengkalai, tidak boleh digarap lagi selama 1 tahun penuh. Tujuannya apa? Tanya orang pertanian, supaya unsur-unsur hara yang di dalam tanah itu menjadi kembali dan tanah menjadi subur lagi. Dan panen selanjutnya menjadi lebih besar dibandingkan sebelumnya. Itu Tuhan desain. Semua perjanjian dalam Old Testament is a making sense. Perjanjian yang sangat masuk akal. Karena Allah itu adalah disebut dia omniscience. Science, dia di atas sains. Maka dia omniscience. Makanya semua peraturan, look, melahirkan darah. Ada namanya cairan yang keluar dari laki-laki, saya sebut namanya gonorrhea. Mungkin bisa beda terjemahan, gak apa-apa. Tetapi semua itu menjadi najis karena itu. Jadi sekarang ketika orang menemukan bangsa Israel cacat, kenapa bisa terjadi? Mereka bilang, pada zaman Yesus kan, ini salah siapa? Tuhan gak mau bilang salah siapa-siapa. Tapi kalau kita trace back balik, kemungkinan berhubungan dengan pola hidup mereka. Mereka bisa kawin campur dengan bangsa lain, atau mereka sudah melanggar aturan-aturan itu. Sehingga mereka tidak sehat lagi. That is God's promise. That is God's promise. Karena dia janji itu, dia buatlah peraturan supaya janji terpenuhi. Ngerti maksudnya? Oke? Tuhan bukan Allah yang, gini loh, bayangkan kita sehat. Janji Tuhan kita sehat. Terus kita makan sembarangan. Makan inilah, makan saksang lah, makan inilah, makan itulah. Kemudian sudah tahu ada darah tinggi kan? Tuhan kamu dari jauh, Tuhan bilang, oh ini si brother ini mau darah tinggi Tuhan. Simsalabim, sup, darah tingginya hilang lagi. Tuhan kerjanya begitu, jadi orang boleh hidup sesuka-suka dia. Kemudian Tuhan kerja Tuhan adalah, wah ini sudah mau darah tinggi, ayo sembuh. Tuhan gak begitu, Tuhan atur namanya pola makan, pola hidup. Kenapa hari Sabat itu namanya hari istirahat? Logikanya adalah begini. Semua orang tuh ingin kerja loh. Betul kan? Tuhan sengaja ciptakan sistem supaya orang tuh ingat Tuhan. Hari Sabat adalah hari di mana mereka berhenti bekerja, tujuannya supaya ingat Tuhan. Itulah Sabat didesain oleh Tuhan. Jadi itu sama juga dia bicara tentang secara sosial, mengutuki saksi palsu, menolak bersaksi, upah pekerja. Orang harus bayar pekerja dengan upah yang wajar, masalah panen, kalau dia jatuh bagi orang miskin, kalau mengancam orang, dan hormat kepada orang ubanan. Nah ini juga bagian daripada kita hormat kepada orang ubanan. Maksudnya apa? Maksudnya sudah lebih bijaksana. Kata uban itu bukan berarti usia, brothers and sisters. Ini sering orang salah mengerti. Uban itu maksudnya wisdom. Memang
memang digambarkan sebagai manusia yang sudah lebih tua, tapi itu cuman physical appearance-nya. Tapi maksudnya adalah the wise person. Itu maksudnya. Jadi ada orang muda lebih wise, harus hormat nggak? Hormat kita. Kenapa orang lebih hormat kepada lebih muda kalau dia pelayanan? Bukan karena dia bijaksana. Jadi orang kasih respect. Jelas maksudnya ya. Kemudian masalah spiritual, tidak setia kepada Tuhan, korban-korban, tentang ramal, nujum, prophecy. Saya terjemahkan sebagai ramal di sini. Tapi sebenarnya kalau zaman sekarang, itu sudah peramalan sekarang. Kita meramalkan nasib orang, Tuhan saya lihat kamu, Tuhan bicara kamu akan jadi pengusaha kaya, itu ramal namanya. Oke? Tuhan bisa pakai nama, orang bisa pakai nama Tuhan untuk meramal orang lain. Enggak ada begitu dalam sistem Alkitab. Hari Raya, bagaimana menghujat Tuhan juga tentang nazar yang kamu janjikan. Itu kira-kira unclean dan clean dalam konsep perjanjian lama. Nah menarik adalah di perjanjian baru, tiba-tiba Tuhan bukan fokus kepada perbuatan sekarang. Dia go to the deep inside. Yaitu motif. Ayat Markus 7, 20. Katanya lagi, apa yang keluar dari seorang, itulah yang menajiskan. Sekarang bukan lagi objek sumber kenajisan, bukan lagi makanan yang membuat kita najis, jelas maksudnya ya, bukan babi yang membuat kita najis, bukan darah yang membuat kita najis, tapi sekarang dari kita yang membuat kita najis sekarang. Tuhan ganti konsepnya. Tuhan Yesus kasih kepada kita the core of the core daripada relationship dan kekudusan. Dia bilang, apa yang keluar dari seorang, itulah yang menajiskan. Ingat ya, bagi orang Yahudi, it's a revelation. Gimana? Saya sentuh hewan, saya najis. Sekarang, saya sentuh, saya tidak najis sekarang. Saya makan hewan, saya sentuh mayat, saya nggak najis sekarang. Sekarang yang najis adalah justru saya yang buat saya najis. Dari hati muncul pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Di dalam orang Kristen kan selalu yang menjadi najis, menjadi gawat kan kalau namanya moralitas, sin, percabulan, perzinahan. Tapi yang namanya motivasi ini, kita bilang, it's okay. Orang keras kepala, bebal kita bilang adalah itu karakter kan. Orang sombong kita bilang, pasti itu orang itu pinter. Kita kasih pujian kepada orang di mana Alkitab bilang itu salah, kita bahkan kasih kredit kepada apa yang salah di mata Alkitab. Dia bilang kesombongan dan kebebalan semua timbul dari hati, dari dalam, dan membuat kita najis. Najis juga tidak berarti bahwa ada roh percabulan masuk ke saya kemudian saya jadi pengen cabul. Karena ada gereja ajarin begitu. Najis bukan berarti saya lagi tiba-tiba saya pengen mencuri, ada roh pencuri yang masuk ke saya, merasuki saya kemudian saya pengen mencuri. Gak ada begitu. Memang dari hati kita tidak ada roh yang bisa memerintah badan saya untuk saya berbuat satu hal, tidak ada. Oke? Jelas maksudnya. So ini kalau kita pelajari, dia bilang dari hati yang buat kita menjadi najis. Galatia 5, 19-21. Paulus menulis perbuatan daging telah nyata itu percabulan, kecembaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, egois, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta por, dan sebagainya. Kalau kita perhatikan ini, brothers and sisters, dia kembali kepada bukan objeknya, tapi kepada kamu dan sayanya. Saya dan istri kita baru 3 minggu lalu perjalanan selama 2 minggu ke daerah timur Indonesia. Ya kita pergi ke jemaat kita di Jayapura. Kabar baik kita sudah membuka gereja baru lagi di kota Sentani, puji Tuhan, amin. Luar biasa. Cara Tuhan bekerja. Kalau kamu dulu ikut ADS di Bali, ada pukul gong di ADS Bali, zup, itu namanya Sentani sebenarnya. Tapi 2016 sudah 6 tahun kemudian, 8 tahun kemudian Tuhan buka jalan, kita sudah bisa mulai gereja di sana. So, menarik adalah gini. Ada peraturan namanya, mereka sebut namanya Perda Injili. Saya tidak kritik siapa-siapa ya, karena kan muncul di YouTube nanti. Tidak punya interest to kritik. Saya kasih biblical sense.
Dalam Perda Injil itu melarang peredaran alkohol di tanah Papua atau di beberapa kota di Papua. Manokwari salah satunya paling utama. Waktu kita ke sana dalam kunjungan dunia sebelumnya, itu orang juga mabuk kok. Pertanyaan saya adalah dari mana mereka dapatkan minuman keras itu? Dari mana? Jadi yang dijahatkan adalah alkoholnya. Sementara Alkitab bilang bukan alkohol, bukan objek yang jahat. Dari hati kamu yang jahat. Emang zaman dahulu orang minum anggur, wine, tidak ada alkoholnya. Tidak ada orang punya teknologi fermentasi untuk membuang alkohol. Sampai sekarang baru kita bisa membuat fermentasi yang kemudian jadi ada anggur yang tidak ada alkoholnya. Zaman dahulu pengawetan itu ujungnya adalah ada alkoholnya. Alkohol jahatkah? Jahatkah alkohol? Oh enggak. Yang jahat adalah kita yang sembarangan minum sembarangan. Itu yang jahat. Nah ini bukan berarti kemudian kita adjust orang, oh enggak begitu, that's not my point. Saya mau kita menaruh pada proporsi sebenarnya. Kalau orang pikiran jahat, orang iri hati, tidakkah kita lihat sama nilai orang mau mabukan? Tidak kita lihat itu? Karena nilai moral itu diukur daripada society yang menentukan. Tetapi Alkitab menentukan what is right, what is wrong, is a very strong message. Bahwa bahkan iri hati, roh pemecah, egois. Dikatakan barang siapa, kuperingatkan sekali lagi seperti yang kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. So it's a very strong message, brothers and sisters. Karena itu kemudian saya mengkelompokkan lagi. Saya tambahkan satu dosa. Namanya motif namanya. Sekarang tidak physical lagi. Tapi sekarang kembali kepada motif sekarang. Dari motif kita, dari hati kita muncul pikiran jahat, kejahatan, keserakahan, kelicikan, iri hati, kesombongan, kebebalan, amarah, egois. Itu adalah motif kita. Secara moral, percabulan, perjinahan, hawa nafsu, kecemaran, dan lain sebagainya. Secara sosial, pencurian, pembunuhan, kejahatan, hujat, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, mabuk, perselisihan, pesta pora, dan sebagainya. Secara spiritual, maksudnya ini berhubungan dengan keyakinan, sihir, berhala, dan lain-lain. Oke? Di daerah timur, karena kita dari timur sana, kita baru dari sana. Kita ketemu sama orang, dia cerita, wah, saya tanya, wah, oh ya, saudara saya meninggal berapa tahun ini. Oh ya, kita kan mencoba mau ini kan. Jadi gimana cara meninggal? Iya, dia lagi pergi ke sini tiba-tiba dia meninggal. Saya curiga orang mengguna-gunai dia. Mengguna-gunai dia. Sejak kapan orang Kristen itu tubuhnya bisa dimerasuki oleh kejahatan bisa masuk dan tubuh orang Kristen? Karena itu namanya sihir dan berhala. Sejak kapan black magic itu berpengaruh bagi orang Kristen? Sejak kapan? Since when? Since when kita percaya bahwa ada namanya pedukunan lah? Since when? Itu adalah dosa sihir dan berhala. Tidak ada satupun badan kita yang dirasuki oleh dari kekuatan lain bisa masuk kita, nggak bisa. It's impossible. Karena milik Tuhan, nggak bisa. So itu contohnya. Pada daerah yang makin tradisi, namanya sinkretisme namanya, di mana keyakinan-keyakinan lokal itu combine dengan gereja menjadi satu keyakinan. Orang bisa peresmian gedung gereja disertai dengan tari-tarian yang orang potong-potong tangannya dan tidak berdarah. Sinkretisme namanya. Nah, orang anggap, wah itu tradisi. No, it is against God's will. Everybody lihat, wah ini satu entertainment, bukan entertainment. Karena very true, very clear Alkitab bilang, sihir dan berhala. Oke? Soal yang kedua yang kita mau belajar adalah kita belajar. Bahwa yang namanya clean dan unclean, perjanjian lama bicara tentang physical, perjanjian baru, dia go to the core. Motif, sekarang dia bicara. Bukan lagi objek yang membuat kita berdosa, sekarang motif yang membuat kita berdosa. Amin. Yang kedua adalah konsekuensinya. What is the konsekuensinya? Kalau kita baca Alkitab kita, Galatia 5 yang kita baca tadi, ayat 21b. Dikatakan terhadap semuanya ini kuperingatkan kamu,
seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. How many percent dapat bagian dalam kerajaan Allah? How many percent? 0%. Kalau Tuhan bilang tidak akan, berarti tidak akan. Terus Tuhan bertanya, kalau gitu bagaimana dengan modal percaya kalau begitu? Karena orang mengajarkan, modal percaya, kita percaya kepada Yesus, kita selamat. Saya kasih tahu, brother sisters. Ada 3 kali dalam Alkitab kata-kata penghakiman berhubungan dengan kita. Pengkhotbah 12 ayat 13-14. Dia bilang kita semua akan dihakimi dan semua perbuatan kita itu akan dinyatakan entah itu baik entah itu buruk. Yang kedua, di 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Dia bicara begini, Paulus bilang begini. Karena kita semua, dia bilang, for we are all must appear in the judgment seat. Kita semua akan menghadap takhta pengadilan Tuhan. Dan surat Petrus juga bilang sama. Dia bilang kita semua akan dihakimi. Paulus bilang kita. Petrus bilang kita. Pertanyaan saya gini. Jadi kita punya hak prerogatif untuk tidak dihakimi Tuhan. Kalau Petrus dihakimi, Paulus dihakimi, siapa kita bilang kita tidak akan dihakimi? So dalam penghakiman is very real. Dalam kita bilang yang dihakimi adalah perbuatan kita, entah itu baik entah itu buruk, yang kelihatan tidak kelihatan, tersembunyi semua dihakimi Tuhan. So do you think dengan modal percaya Yesus kemudian kita go to heaven? Sementara Alkitab bilang barang siapa melakukan ini, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Para sisters, bagi kita mungkin struggle kita mungkin bukan dosa sosial. Struggle kita mungkin bukan dosa moralitas. Struggle kita mungkin bukan dosa spiritual di mana kita tidak punya masalah dengan sihir, kita percaya kepada Tuhan. Tapi struggle kita kebanyakan pada dosa motif. Di mana kita bisa pikiran jahat ke orang. Kita bisa menjadi sombong kepada satu sama lain. Kita menjadi beban, nggak mau dengar orang punya pendapat. Kita become orang yang iri hati kepada orang. Yang suka berpikiran jahat. We have all dosa motif yang kita lakukan. Dan kita merasa fine-fine aja. Karena yang orang ukur, orang lihat adalah yang kelihatan, secara sosial, secara moral, secara spiritual yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan adalah motif dan berulang-ulang. Bahkan dari Markus 7 tadi, dia bilang kita menjadi najis. Galatia bilang tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita becomes unholy. Ibrani 12 ayat 14-15. Dia kasih kepada kita, kalau kita belajar kitab Imamat, brother sisters, berusahalah hidup damai dengan semua orang. So make sure kita berdamai dengan semua orang. Oke? Make sure kita di grup kita, ministry kita, kelompok kecil kita berdamai dengan semua orang. Dia bilang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. None. Zero orang bisa lihat Tuhan. Dan dia bilang, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri pada kasih karunia Allah. Dia bilang apa? Agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Saya kasih tahu ya, bagi kita, saya melayani 25-26 tahun ya. Satu hal dalam grup, satu behavior dalam grup yang unacceptable, itu bisa menimbulkan akar pahit dan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Orang-orang yang arogan, mau keluar grup aja. Orang ciptakan grup itu supaya ada komunikasi kan. Tiba-tiba main live grup aja, kayak seolah-olah saya layak keluar dari grup. Tahu nggak bahwa itu creating satu model. Kalau gue keluar aja. Santai aja kok. Itu kan bisa menimbulkan akar pahit dan mencemarkan banyak orang kan. Dan kita tahu, itu biasa aja enggak. Itu berhubungan dengan kita punya kekudusan, brother sister. Dia bilang, kejarlah kekudusan. Supaya apa? Supaya tidak timbul akar pahit dan mencemarkan banyak orang. So, ini bukan sesuatu yang sederhana. It's a very fundamental dalam kekristenan. Sangat fundamental. Sama juga Matius 5 ayat 8. Dia kunci
dari pernyataan Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang apa? Yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. We cannot understand God loh, kalau kita nggak suci hati kita. Kita nggak bisa memahami cara kerja Tuhan dalam hidup kita, kalau kita tidak murni hidup kita. Karena hanya orang yang suci hatinya yang melihat. Nah, kata melihat itu bisa dua dimensi pengertian. Melihat secara literal di mana keselamatan dia bicarakan. Melihat secara prinsipal maksudnya memahami maksudnya. Kata melihat kan berarti memahami. Artinya adalah kenapa orang tidak bisa memahami Alkitab? Karena tidak murni. Kenapa orang baca Alkitab dan komplain, susah banget Alkitab ini? Why? Karena kita nggak murni hati kita. We don't respect firman Tuhan itu. That's why we are not pure. Tapi orang yang suci hatinya, dia akan cinta firman Tuhan. Karena they will see the beauty, the intelligence, the wisdom yang Tuhan taruh melalui para nabi menjadi tulisan dalam Alkitab. Makanya berbahagialah orang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. So, konsekuensi adalah either kita menjadi hilang keselamatan kita, atau kita understand Tuhan dengan lebih banyak. That's konsekuensi. Kalau kita hidup kudus atau tidak kudus. Amin. Yang ketiga, sekarang kompensasinya. Apa harga yang harus dibayar untuk kita menjadi kudus? Apa komitmen yang kita harus berikan untuk kita menjadi kudus? Brother sister, di Imamat pasal 16 ayat 29 sampai 32 dikatakan begini. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yaitu pada bulan ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dan berpuasa. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagiku untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi Sabat. Stop di situ dulu. Apakah Sabat selalu hari ke-7? Selalu? Ayat ini bilang hari ke-10 adalah hari Sabat kan? Jadi kalau kita memahami bahwa Sabat itu hari Sabtu, kita keliru mengertikannya. Sabat itu bukan Sabtu. Sabat adalah hari perhentian. Can be any day secara spiritual. Bisa hari Minggu, hari Sabat. Bagi kita struggle, kenapa orang Kristen beribadah hari Minggu, kenapa enggak hari Sabtu aja? Karena dia enggak ngerti konsep Sabat. Yang saya bilang tadi, tanah, ladang. Sabat itu bukan cuma manusia, ladang pun jadi Sabat bagi ladang. Ngerti maksudnya ya? So that's the way Tuhan mengatur itu. Hari ke-10 harusnya menjadi Sabat. Hari perhentian penuh. Dan dia bilang, bukan cuma Sabat, tetapi full Sabat. Full Sabat. Bagimu dan kamu harus merendahkan diri untuk dengan berpuasa, itulah ketetapan untuk selama-lamanya. Dengan pendamaian harus diadakan oleh imam yang telah diurapi dan telah ditabiskan untuk memegang jabatan imam menggantikan ayahnya. Ia harus mengenakan pakaian lenan, yakni pakaian kudus. Saya jelaskan. Ini adalah hari ke-10 daripada bulan ke-7. So hari pertama dari bulan ke-7 adalah tahun baru bagi bangsa Israel. Kalau kita kan tahun baru adalah tanggal 1 Januari. Mereka enggak, tanggal 1 bulan ke-7. Berbeda dengan kita. Pada hari pertama itu, mereka sebut namanya Rosh Hashanah. Atau hari trompet. Di mana kemudian praktek tiup trompet, Happy New Year itu bukan praktek orang kita, itu praktek Yahudi. Mereka tiup trompet, mereka berteriaklah dalam term Yahudi, Lesana Tova. Oke? Nah, di dalam praktek tahun baru itu, mereka akan mengambil buah-buahan, terutama apel, dan madu.
Dan mereka akan mencelupkan apel ke dalam madu dan mereka makan untuk merasakan manisnya madu dan campur dengan apel itu. Nah kamu tanya, kenapa mereka mempraktikkan itu? Saya kasih tahu alasannya. Karena di dalam konsep Yahudi adalah, waktu mereka bilang, kami harus mengecap that the Lord, we have to taste that the Lord is good. Kamu harus mengecap bahwa Tuhan itu baik, maka mereka terjemahkan secara literal dengan cara mereka makan buah-buahan dengan madu. Dan manisnya madu itu, mereka membayangkan dengan kebaikannya Tuhan. Manisnya madu itu, mereka membayangkan seperti manisnya Tuhan itu. Manisnya firman-Nya. Manisnya ketetapannya. Manisnya karakternya. Mereka membayangkan itu. Karena hari kedua adalah pertobatan dimulai. Jadi sebelum bertobat, konsep Tuhan mereka diperbaiki. Ngerti maksudnya? Konsep Tuhan perbaiki adalah Tuhan itu baik. Dan kamu mengecap kebaikan Tuhan dengan cara kamu representasikan dengan buah-buahan yang kamu celup ke dalam madu. Dan kamu rasakan manis itu, kamu bilang, the Lord is good. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, hari kedelapan, 7 hari mereka bertobat dan bertobat. Confess dosa mereka. Oke? Di dalam praktek, kemudian setelah mereka ada di pembuangan, mereka tambahkan satu praktek lagi selain confess dosa mereka. Adalah begini, mereka punya namanya satu buku catatan. Di mana mereka akan menulis perbuatan-perbuatan baik mereka. Jadi setiap tahun buku itu berisi perbuatan baik mereka dari tahun-tahun sebelumnya. Ngerti maksudnya ya? Yang mereka sebut namanya buku kehidupan. Jadi waktu kamu baca The Book of Life dalam Revelation, adalah buku berisi perbuatan baik daripada orang. Bagi bangsa Yahudi, The Book of Life. Mereka confess dosa secara filosofi. Baik kita ngerti ya. Waktu orang mengaku dosa mereka, sebenarnya mereka berhutang kepada Tuhan. Mereka bayar nanti waktu hari Yom Kippur, mereka akan bayar hutang mereka. Waktu mereka menulis perbuatan baik mereka yang mereka lakukan bagi sesama, sebenarnya adalah mereka seolah-olah Tuhan berhutang kepada mereka. Berbuat baik seolah-olah Tuhan karena Tuhan mau semua orang merasakan kebaikannya. Waktu kita menggantikan Tuhan dengan berbuat baik kepada sesama, Tuhan berhutang kepada kita. Itu konsepnya mereka. Menarik ya? Tetapi juga bisa menjadi ukuran bahwa apakah tiap tahun I become better person atau tidak. Karena jumlah kebaikan saya dari tahun sini, tahun sebelumnya sampai sekarang, adakah ada perubahan? Better or worse? Itu cara mereka ukur hidup mereka. Everything documented. Kebaikan. Yang mereka sebut namanya The Book of Life. Kemudian setelah itu biasanya mereka berpuasa. Kadang-kadang 3 hari, kadang-kadang 2 hari, kadang-kadang sehari. So ada yang bisa berpuasa pada hari Yom Kippurnya, ada yang puasa bahkan 3 hari sebelumnya. In a row 3 hari mereka berpuasa. Sampailah pada hari Yom Kippur itu. Nah, di Yom Kippur itu akan ada, sudah pernah diceritakan, but just untuk kita ingat aja. Ada 2 kambing domba, namanya goat namanya. Oke? Goat yang pertama, itu akan disacrifice. Disembelih, kemudian darahnya akan dibawa ke dalam ruang Maha Kudus. Ada namanya tutup tabut perjanjian. Dan ketika darah 1 percikan saja dipercikan kepada tutup tabut perjanjian, maka Tuhan berdamai dengan bangsa Israel. Tutup tabut perjanjian dalam bahasa Ibrani adalah kaparah. Yang artinya adalah pemutihan. Itulah kata kaporit itu berasal. Kata kaporit berasal dari kata pemutihan. Dari bahasa Ibrani, kaparah. Kalau kita, parah banget hidupnya kak, gitu maksudnya. Kak, parah banget hidupnya kak, itu maksud kaparah itu. Setelah itu kemudian dia percik kepada unsur-unsur lain, kemudian itu dimurnikan. So itu darah goat yang pertama. Kita sebut namanya Ronaldo. Goat yang kedua namanya Messi namanya. Goat yang kedua adalah
yang kemudian mereka lepaskan di padang gurun. Eventually itu akan mati. Dipisahkan dari komunitas, suruh wandering di padang gurun. Nah, kenapa dua prinsip itu? Satu adalah mati, satu terpisah. Karena berasal daripada konsep dosa, brothers and sisters. Roma 3, upah dosa adalah maut. Jadi harus ada sesuatu yang mati. Hewan menggantikan dosa kamu dan saya. Bangsa Israel zaman dahulu. Ada lagi domba, kambing yang dibuang, dipisahkan dari komunitas. Oke? Itu yang kemudian karena Yesaya bilang adalah dosa membuat kamu terpisah dengan Tuhan. Yesaya 59. Jadi dua, satu terpisah dengan komunitas, satu mati untuk komunitas. So itulah konsekuensi dosa itu, brothers and sisters. Untuk kita memahami, inilah prinsip daripada firman Tuhan. Dalam prakteknya kemudian orang Yahudi, mereka menambahkan another praktek. Karena setelah bait suci itu hancur, kemudian terutama tabut perjanjian tidak ada, mereka gantikan praktek itu dengan namanya ritual cleansing. Menggantikan yang tadi darah dipercikan itu. Ritual cleansing itu dalam bahasa Ibrani namanya mikveh of rebirth. Yang artinya adalah baptisan. Oke? So itu adalah praktek daripada Yom Kippur. Sekarang saya tanya, mereka harus kasih korban. Kita ngapain? Kita hidup dalam perjanjian baru. Matius 20:28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Adalah darah Yesus yang menjadi tebusan, menjadi kompensasinya. 1 Timotius 2:5-6. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai redemption, sebagai ransom bagi semua manusia, sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia, it is by the grace of God, kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Kita being justified dengan cuma-cuma. Oke? Karena penebusan dalam Kristus Yesus. So kompensasi, brother sister, orang tanya cuma-cuma. Apa partnya kita untuk kita dapat justification? Enggak ada. Tapi apa partnya Yesus untuk kita di-justify? His own life. Dia mati di kayu salib supaya kamu dan saya dapat justification. Dapat pembenaran, dapat hak, legal right sebagai anak-anak Tuhan. Itu gratis. So, orang tanya, kalau gitu ngapain gua harus melakukan sesuatu? Kan lo dapatnya gratis. Saya kasih tahu, my last slide saya terakhir. Pertobatan bukan pekerjaan. Oke? Make it very clear. Pertobatan bukan pekerjaan. Pertobatan adalah pengakuan. Kita mengaku akan kesalahan kita, kita confess. Itulah pertobatan. Pertobatan bukan pekerjaan. Kita mengaku, mengatakan cinta pada pasangan, itu pekerjaan. When you say I love you to pasangan kamu, itu pekerjaan. Kan pengakuan. Sama juga, pertobatan adalah pengakuan. Perbuatan berbeda dengan pengakuan. Makanya Kisah 20 dikatakan, mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta membuktikan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan. Pertobatan dan deeds, dua hal yang berbeda. Karena banyak orang bilang, kalau itu gratis, ngapain dia tobat? Kan gratis. No. Pertobatan bukan deeds, pertobatan adalah confession. Bukan deeds. Deeds adalah perbuatan kita berbuat baik ke orang, kita tunjukkan dengan kehidupan kita, itu perbuatan. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Wahyu 2. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. So repent dan lakukan. Two different things, brothers and sisters. Supaya kita tidak salah memahami. Bagi kita mungkin baru pertama kali datang, sudah berapa kali datang, dan kita punya doktrin kita yang berbeda-beda. Saya kasih tahu, pertobatan bukan deeds, tapi deeds
mengikuti pertobatan. Pertobatan adalah your response, your confession, pengakuan kamu kepada Tuhan bahwa kamu berdosa. You confess tentang apa yang kamu lakukan. That is confession. Seperti kita ngaku kepada pasangan kita, kita bicara I love you. That is confession. Perbuatan adalah sesuatu yang mengikuti kita. So itu adalah bicara tentang holiness. Brothers and sisters, semoga konsep yang sukar ini saya bisa buat kita bisa memahami dengan lebih gampang. Bahwa kekudusan itu ada perjanjian lama, perjanjian baru berbeda. Perjanjian lama secara fisikal, yang lain sama. Perjanjian baru secara motif dia lagi bicara. Ada juga konsekuensinya daripada kekudusan itu. Kalau tidak kudus, whatever the reason, kita tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita menjadi najis. Kalau kita hidup kudus, kita bisa melihat Allah. Kita bukan cuma melihat nanti, tapi sekarang kita bisa memahami Dia dengan lebih baik. Tapi kompensasinya adalah darah Yesus. Dan itu sangat mahal. Oke? Kita gratis. What you need adalah pertobatan. It's not difficult thing. Sesuatu yang kita respons karena kita memahami dari apa yang Tuhan mau. Semoga Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa di surga, terima kasih untuk firman Engkau. Biarlah kami senantiasa bisa dikuatkan dan bertumbuh dalam pengertian kami akan firman Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini saya mengajak satu saudara, saudara di belakang saya. Ini namanya Muksen namanya. Saudaranya daripada Muksen, itu maksudnya. Dari ministry Merit Barat, silakan bro. Selamat siang jemaat. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya diberikan untuk bisa share arti salib dalam hidup saya. Perkenalkan, nama saya Puksen. Saya dari Ministry Merit Barat, tepatnya di grup CPM, singkatan dari Cengkareng, Poris, dan Meruya. Saat ini saya sudah 22 tahun menjadi murid Yesus. Banyak pergumulan dan tantangan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Saya bersyukur saya menikah di kerajaan Tuhan pada tahun 2013. Pernikahan di usia saya yang gak lagi muda. Saya menikah di usia 37 dan istri saya berusia 36 tahun. Melihat pernikahan adalah sesuatu hal yang gak menarik bagi saya awalnya. Karena saya punya histori yang gak bagus, di mana saya melihat pernikahan dari papa mama adalah hal yang gak baik, di mana setiap minggu sering terjadi pertengkaran, dan itu membuat saya melihat gak bagus. Tapi saya tahu pernikahan adalah di mata Tuhan adalah hal yang terbaik, yang sangat bagus. Dan seperti pasangan menikah lainnya, kami pun menginginkan adanya anak dalam pernikahan kami. Tapi setelah beberapa tahun menunggu, ternyata masih belum ada tanda-tanda kehamilan. Saya pun mulai khawatir saat itu. Maka kami pun sepakat untuk pergi ke dokter untuk melakukan pengecekan. Setelah dicek, ternyata ada miom yang ukuran cukup besar sekepal tangan orang dewasa. Dan dokter berkata akan sulit bagi kami untuk punya anak. Vonis dokter membuat kami tentunya kaget, sedih, dan juga kecewa. Kami mulai berpikir yang negatif.
tentang Tuhan dan tentang keadaan. Kami pun mulai berpikir dengan pikiran kami, dan kami pun coba untuk melakukan pengecekan lagi, mencari dokter yang lain. Saat itu kami berharap dokter melakukan kesalahan diagnosa. Tapi setelah pergi sampai dokter yang keempat, ternyata jawabannya tetap sama. Dan membuat kami seperti kehilangan harapan untuk menikah, untuk memiliki anak saat itu. Adanya miom dengan ukuran besar dan usia yang mendekati 40 tahun membuat peluang memiliki anak semakin sulit. Satu-satunya peluang untuk mendapatkan anak ialah melakukan operasi pengangkatan miom yang menjadi opsi dari dokter. Tapi upaya itu pun tidak menjamin bahwa kami pasti bisa punya anak. Cuma ada satu dokter yang memberikan kami harapan. Dia berkata, hanya mujizat yang bisa membuat istri saya hamil. Sebagai murid Yesus, kami merespon diagnosa dokter dengan lebih bertekun dan berdoa, dan semakin mengandalkan Tuhan. Inilah saat iman kami diuji. Sangat bersyukur kami punya brother sister yang berdoa dan mendukung kami dalam melewati proses ini. Dengan iman dan doa, Tuhan menjawab pergumulan kami. Dan hasilnya tahun 2016, yang kami nggak menyangka, kami bisa memiliki seorang anak perempuan yang saat ini berusia 8 tahun. Tuhan sungguh baik. Lewat peristiwa ini, iman kami semakin dikuatkan dan kami semakin percaya bahwa Tuhan mendengar setiap doa yang kita panjatkan dengan sungguh-sungguh. Bagi saya, arti salib adalah tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi apapun. Karena Tuhanlah yang memegang kendali dalam hidup saya. Ada satu ayat yang menguatkan saya di dalam pergumulan yang saya ambil dari Mazmur 46 ayat 2 sampai 3 yang berbunyi, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua di sini untuk percaya, setia dalam situasi apapun, dan tetap mengandalkan Tuhan. Apapun pergumulan kita, percayalah Dia tahu setiap pergumulan kita, dan Dia sangat berkuasa akan menolong kita. Demikian brother sister untuk sharing saya saat ini. Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita mengambil roti, mempersiapkan roti dan anggur kita. Bagi yang belum memiliki roti dan anggur bisa angkat tangan dan bisa dibagikan oleh para asyir. Ada lagi? Di depan? Depan sini.
Mari kita mengangkat roti kita. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, Paulus menuliskan apa yang dia terima daripada cerita sebelumnya. Dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama. Mari kita angkat cawan kita. Demikian pula ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama. Ada satu kewajiban yang orang percaya harus pahami setelah kita makan roti dan minum anggur. Kewajibannya adalah setiap kali kamu makan roti dan minum anggur dari cawan yang melambangkan perjamuan, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Engkau. Terima kasih atas your redemption, di mana tubuh Engkau, hidup Engkau menjadi ransom, menjadi penebusan, menjadi jaminan untuk kami bisa mendapatkan kekudusan hari ini. Ajari kami untuk kami bisa menghidupi hidup kami dengan menghargai your grace, menghargai your sacrifice, menghargai your love dalam hidup kami, dan to live seperti yang kata Paulus, mengejar kekudusan. Berkati kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita beri tepuk tangan untuk Bapak Pendeta Frankie Lumenta yang sudah memberikan firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Kita belajar bahwa, dan saya sendiri belajar mengenai keselamatan sebetulnya di pagi hari ini. Saya belajar bahwa kita tidak bisa mengartikan keselamatan itu asal-asalan. Semua harus berlandaskan kepada firman Tuhan. Dan bagaimana sebetulnya kita yang sudah menerima pertobatan yang benar dan dibaptis jadi murid Yesus, itu juga bisa tidak selamat gara-gara kita ini, saya juga, itu tidak hidup kudus. Dan yang tadi Bapak Pendeta Frankie, thank you banget, saya belajar mengenai motivasi. Ya, saya tadi melihatnya adalah bagaimana Tuhan itu ingin menjaga kekudusan bangsa Israel. Dia mempunyai motivasi di balik hal tersebut, supaya sekarang di perjanjian baru, kita yang harus punya motivasi yang benar. Karena kita mengenal dan mengerti motivasi Allah, supaya kita kudus. Dan saya juga belajar bahwa jangan sampai pertobatan itu jadi fokusnya kepada perbuatan, tapi balik lagi kepada motivasi. Jika melihat hal seperti ini, saya pribadi bisa belajar, dan mungkin kita juga bisa belajar bahwa sebetulnya untuk bisa bertobat, itu perlu dorongan dari hati kita. Bukan tentang melakukan banyak hal untuk demi kita ini terlihat kudus, tapi bagaimana dari hal terkecil aja, dari pride, dari hati yang lebih dalam lagi yang bisa kita pikirkan untuk kita bisa sama-sama bertobat di hari sana. Hari ini kita juga akan mendengarkan beberapa pengumuman, tapi sebelum itu mari kita mempunyai respon hati yang benar karena kita sudah diselamatkan juga dengan memberikan persembahan dari hati yang penuh kerelaan dan sukacita. Mari kita memberikan yang terbaik
dari dalam hati kita. Terima kasih atas pemberiannya. Next. Seperti biasa kita akan ada ibadah jam 8 pagi dan jam 10.30. Untuk yang kampus atau teman-teman di sini yang baru datang dan masih berkuliah, silakan join di minggu depan. Akan ada ibadah kampus, khusus kampus di F1 di bawah. Bisa turun 2 kali, itu jam 10.30 juga. Next. Kita bersyukur ya, ada satu orang yang menyediakan untuk kita bisa benar-benar mengelilingi. Ada 7 gereja yang ada di Wahyu. Dan mau mengumumkan bahwa kursinya sudah ada 30 orang yang mendaftar dari kuota 40 orang di dalam satu bus. Jadi jika ingin ikut di dalam kloter yang pertama, di dalam bus yang pertama, tersisa 10 orang lagi untuk bisa mengisi formulirnya. Nanti di luar dari 10 itu akan ada kloter kedua dan akan ikut di dalam bus yang kedua. Dan yang bersyukurnya perjalanan iman atau wisata rohani pada kali ini akan dipimpin juga oleh Bapak Pendeta Frankie di sana. Dan beliau akan menjelaskan tentang 7 gereja yang ditulis di buku Wahyu. Next. Rejoice in the rejoice, 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 and again I say rejoice, 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 and again I say. Tangan dulu dong untuk Oma Opa kita di Piwa yang akan mengadakan retret 2 minggu lagi tanggal 29 sampai 1 Desember. Untuk yang belum daftar, mungkin Oma Opa, Papa Mamanya yang usianya sudah tergolong usia pria ilahi dan wanita Allah, silakan mendaftar segera. Next, ada pengumuman lagi. Wah, kita tepuk tangan untuk ada final match di minggu ini. Selamat yang masuk final dan jangan berkecil hati untuk yang tidak masuk final. Ini hari ini akan jadi penentuan siapakah pemenangnya. Tempatnya masih sama ya, di Gor Kebun Jeruk di Jakarta Barat jam 3:30 sore nanti. Semoga jangan lupa sportif, jangan lupa juga kita bisa kompetitif, tapi jangan lupa juga kita murid Yesus. Jadi jangan sampai pertandingan ini membuat jati diri murid kita jadi hilang. Next. Akan ada satu acara tentang seminar keuangan oleh brother kita Leon Hartono ya di jam 1:30 siang nanti. Ini akan membahas tentang bagaimana nanti persiapan untuk kita menuju di 2025. Akan membahas juga sedikit tentang bagaimana bisnis UMKM di tahun depan dan juga sedikit menyinggung yang namanya judi-judi online. Jadi jika tertarik silakan datang hari ini jam 1:30 siang di F3 sini. Next. Mari kita tepuk tangan dulu buat Hope ya yang sudah selalu berjuang memastikan hati kita untuk bisa memberi orang-orang yang berkekurangan. Kali ini Hope sedang mempunyai sebuah
aksi untuk membuat kita menjadi seorang pahlawan untuk orang-orang yang berkebutuhan. Dan tidak hanya itu, kita hanya perlu follow akun Hope Indonesia saja, ya, Hope Heroes Indonesia. Kita akan dapat souvenir yang indah banget di depan VIP room. Jadi kalau misalnya pulang dari sini kita tunjukkan HP kita untuk memperlihatkan ini, kita udah follow, kita akan mendapatkan satu souvenir yang menarik dari Hope. Dan akan ada foto challenge. Hadiahnya sangat luar biasa. Salah satunya adalah kita bisa naik kuda. Ya, sudah pasti kudanya nggak di sini. Jadi akan ada satu liburan di mana Bapak Ibu sekalian, teman-teman di sini bisa naik kuda, horse riding, dan menginap 2 malam di Bali. Jadi cuman ikut foto aja di LG, lalu hashtag, dan bisa ikutin ya keterangan syaratnya di sini. Bisa nginep 2 malam di Bali. Tiket bayar sendiri tapi nginapnya akan dibayarin. Jadi mari kita semangat untuk bisa, ini berharap, tiketnya dibayarin juga, enggak, kayaknya menginapnya aja dibayarin. Jadi mari kita semangat ya, rame-rame kita ke LG, siapa tahu menang. Jadi bulan Desember Natalan bisa dapat nginap gratis di Bali. Amin. Jadi itu aja dari Hope. Next. Singkat juga videonya. Kaget. Aduh, tepuk tangan dulu buat season single lagi. Akan ada Christmas yang diadakan di bulan ini. Jadi Christmas Eve ini kita akan ada di akhir bulan di 30 November di hari Sabtu jam 5 sampai 7 malam. Jadi mari kita ramaikan ya untuk teman-teman di sini yang season single, mari kita semangat juga untuk merayakan Natal. Next, kita akan ada sebuah pengumuman dan sebuah skit lah atau drama dari KKK. Mas Ucup, Mas Ucup. Mas Ucup sayang. Mau kemana toh Mas? Buru-buru banget. Maria sayangku, cintaku. Kita kan mau cepet sampai ke situ. Mau kemana toh Mas Ucup? Yo ke Bethlehem toh yo. Walah, jauh bener. Bethlehem yang cabang Menara Kuningan aja. Walah, di sini toh. Di sini deket kan? Iya. Halo semuanya. Iya. Kami mengundang nih buat para parents semua. Yuk kita ajak anak-anak kita untuk hadir ke Natal GKDI Kids Kingdom. Yeay. Dengan tema That Night in Bethlehem, the City of David. Ya, boleh tepuk tangan. Di tanggal 7 Desember nanti anak-anak akan belajar dan datang ke Bethlehem dan melihat bagaimana sih seorang raja yang begitu besar lahir di kota kecil Bethlehem. Yes, pastinya akan seru banget ya karena anak-anak akan merasakan atau punya experience bagaimana kota Bethlehem malam itu. Ya, pastinya akan seru. Save the date ya parents. See you in Bethlehem. Yang cabang Menara Kuningan kan? Yoi. Iya. Dadah. Terima kasih Ucup dan Maria untuk pengumumannya. Oke, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kita bersyukur kembali Tuhan. Kami diingatkan oleh lagu-lagu yang membuat hati kami ingin memuji Engkau. Kami diingatkan oleh firman Tuhan yang dibawakan dari Pendeta Franky tadi bahwa kami harus ingat. Dulu kami ada berada di dalam mungkin masa lalu yang kelam, masa lalu yang begitu menjatuhkan kami ke dalam dosa yang begitu dalam. Tapi terima kasih hari ini kami juga bisa melihat satu kesaksian hidup di mana Engkau bekerja. Tuhan terima kasih karena Engkau memberikan sebuah pengertian akan kompensasi yang begitu dalam. Pengorbanan yang membuat kami semua bisa duduk di sini.
dan merubah segala motivasi hati, cara pikir kami, Tuhan, sehingga kami bisa belajar dan mengenal Engkau dengan benar. Tuhan, terima kasih, tolong sertai hidup kami, Tuhan, supaya pertobatan yang kami lakukan bukan karena seakan-akan ingin membayar dosa itu, Tuhan, tapi karena kami tahu kami sudah ditebus. Kami mau meresponnya dengan motivasi hati kami yang benar untuk menyembah Engkau. Tuhan, tolong sertai supaya pulang dari sini kami punya motivasi yang benar. Kami ingin melakukan semua hal yang menunjukkan pengorbanan yang benar dan persembahan yang benar, sehingga hidup kami ini bisa terasa bahwa kami adalah orang-orang yang memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Kaulah Allah yang kudus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di dalam suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus. Allah yang kudus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Di dalam suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Mulia. Amin. Ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.